Oke, Ibu. Assalamualaikum, Ibu Mariana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Eh, kabarnya hari ini, Ibu Mariana? Siap, sehat dan semangat, Pak Anang. Alhamdulillah. Iya, oh iya, saya kebetulan kemarin ada kesibukan. Jadi setelah saya melihat WA apa namanya chat WA-nya Ibu kemarin itu, saya baru sempat hadir ini di apa namanya untuk bertemu sama Ibu ini. Nah, eh jadi kan kita sudah bertemu nih, kita mau bercerita, saling terbuka terkait keterampilan coaching yang Ibu miliki, ya kan? Nah, sekarang kira-kira Ibu harapannya apa sih yang ingin Ibu eh, capai, kemudian apa yang ingin Ibu kembangkan di dalam diri Ibu untuk melakukan coaching ini gitu. Silakan Ibu. Saya mungkin, Pak, ada dua poin. Yang pertama, kemarin kan saya sudah mempraktekkan praktek coaching ini di beberapa kesempatan. Misalnya kepada rekan sejawat, kemudian murid-murid saya. Ternyata saya itu menemui kendala, Pak. Makanya kemarin saya chat Bapak, Alhamdulillah hari ini, em, Alhamdulillah saya hari ini bisa apa membersamai Bapak bisa membersamai dan saya bisa jadi coaching. Oke Pak, jadi yang saya butuhkan itu, yang saya ingin kembangkan lagi dalam diri saya itu adalah eh, mendengar aktif, mendengar aktif. Mohon maaf Ibu, suaranya nggak kedengaran. Ih, nggak terdengar. Saya sampai begini-begini dengerin nggak kedengar. Volume aku tak besarin sudah. Coba. Atau mungkin mana Pak, saya gara-gara sambung di ini. Coba saya buka dulu. Mm-mm. Cek, cek. Nah, Bagaimana Pak Anang? oke. Bluetooth mode. Cek, cek. Oke, Sudah? masuk. Oke, suaranya bagus. Sip. Tunggu, tunggu. Tidak bisa Pak Anang. Mau diulang ini? Nggak usah lanjut yang tadi. Oke, lanjut Pak Anang. Iya. Jadi apa yang menjadi harapannya Ibu tadi terkait apa keterampilan coaching yang Ibu harapkan ini? Ternyata Pak, setelah saya melakukan praktek coaching itu, saya merasa perlu mengembangkan terkait keterampilan mendengar aktif. Kemudian satu lagi itu Pak terkait mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi harapannya Ibu ingin menjadi pendengar yang aktif di dalam melakukan coaching ya. Memang benar kan kondisinya kalau untuk menjadi coaching itu apa coach itu harus lebih aktif mendengarkan kan. Kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, jadi harapannya Ibu ini ke depannya Ibu akan lebih menjadi orang yang lebih aktif di dalam mendengarkan sekaligus lebih kreatif dalam menyampaikan pertanyaan gitu kan. Nah, kira-kira ini yang selama ini Ibu hadapi. Nah, eh, kendala-kendala apa sehingga Ibu ini kesulitan di dalam melakukan aktivitas mendengarkan aktif atau menyampaikan pertanyaan? Oke, baik. Kendala-kendala yang saya hadapi itu Pak, itu karena lingkungan di sekitar pada saat melaksanakan coaching. Jadi saya tidak begitu fokus atau fokus saya itu akan terganggu ketika ada eh, hal-hal lain yang datang misalnya menyela atau mungkin murid bertanya, ada murid yang tiba-tiba tidak tahu, ada guru yang tidak tahu bahwa saya dengan rekan sejawat lain itu bercakap, akhirnya itu seperti buyar seperti itu Pak. Mm-mm. Kemudian terkait dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot, itu saya tidak
saya memahami alur-alur Tirta itu sendiri, tapi terkadang setelah menyampaikan pertanyaan, ada beberapa pertanyaan yang misalnya berulang karena situasi tadi itu, misalnya ada yang masuk, ada yang tiba-tiba mengganggu proses. Bukan mengganggu ya, dalam artian memang selama ini kan saya melakukan praktek coaching itu memang tidak begitu formal, asal saya bisa menggali, kemudian mereka ingin bantuan saya untuk bagaimana memecahkan masalahnya, tapi saya mengarahkan mereka agar ide-ide itu hadir dari diri mereka sendiri, begitu, Pak. Oke, jadi apa yang menjadi kendala ibu ternyata terkait lingkungan ya, apa ketika sedang konsentrasi saling berkomunikasi, terus tiba-tiba ada yang hadir, tiba-tiba langsung buyar begitu semuanya ya. Nah, sekarang Bu, kalau dengan kondisi seperti ini, kira-kira kan Ibu tadi menyampaikan nih, bahwa harapannya Ibu itu ingin menjadi seorang yang pendengar aktif, terus kemudian, apa, bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang memang berbobot gitu kan. Nah, kira-kira menurut Ibu ini ya, tingkat ukuran kesuksesan di dalam mendengarkan aktif dalam melakukan aktivitas coaching ini, sekaligus menyampaikan pertanyaan, kira-kira, menurut Ibu ukuran ukuran keberhasilannya itu seperti apa, Bu? Gitu. Ya, ukuran keberhasilan dari saya sebagai pendengar aktif itu adalah ketika saya melakukan praktek coaching, itu kan ada kegiatan seperti menuliskan kata-kata kunci dari apa yang dipaparkan oleh coach saya. Nah, Hmm. ketika pendengaran saya itu terganggu, otomatis itu juga apa ya, mengganggu kata-kata kunci yang saya dapatkan. Mungkin tadi ada beberapa lagi yang semisalnya menjadi kata kunci utama itu saya tidak dapatkan. Makanya biasanya pertanyaan yang diajukan itu jadi berulang begitu. Jadi Mhm. ukuran dari keberhasilan pendengar aktif itu adalah saya betul-betul dapat menangkap semua kata kunci dari percakapan dengan coach saya. Mhm. Jadi benar. Jadi apa yang menjadi aktivitas kita saat melakukan coaching itu kan jelas, harus melakukan pendengaran yang aktif karena memang akan mengambil kata-kata kunci dari setiap kalimat yang disampaikan oleh coach kan, seperti itu. Nah, kalau ukuran keberhasilannya Ibu dalam menyampaikan pertanyaan seperti apa, Bu? Ukuran keberhasilan saya dalam menyampaikan pertanyaan adalah tidak ada lagi pertanyaan yang berulang atau Oke. dapat atau ketika pertanyaan itu saya berikan, coach saya itu em, memberikan jawaban yang berbeda. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya esensinya itu berbeda, tapi ternyata coach saya itu menjawabnya sama dengan pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya, misalnya di tahap eh, apa ya? di di tahap T itu diidentifikasi, kemudian di tahap tujuan dan identifikasi. Di situ kalau di tujuan dia kan ada mempertanyakan situasi misalnya. Itu terkadang coach saya memberikan pemaparan situasi yang sebelumnya dengan apa yang situasi yang ingin dicapai, apa situasi yang dicapai, apa situasi yang saat ini dirasakan, apa yang situasi nanti yang mungkin diharapkan itu terkadang memberikan satu pertanyaan. Jadi Oke. mungkin di sini saya ingin menggali lagi ketika saya memberikan pertanyaan itu tidak ada pengulangan jawaban yang diberikan oleh coach saya dan juga apa yang esensi dari pertanyaan yang saya sampaikan itu bisa tersampaikan betul-betul kepada coach saya. Begitu, Pak. Oke, jadi tidak adanya pengulangan dari pertanyaan sekaligus tidak adanya pengulangan dari jawaban yang di apa dilakukan oleh coach sama ibu ya. Oke. Terus kemudian kan harapannya ibu ini sangat besar sekali untuk menjadi seorang coach yang spektakuler lah kalau dibilang. Nah, Amin, amin. ya, amin. Harus diaminkan Bu yang seperti itu. Karena Ya, ketika Ibu menjadi coach yang spektakuler, nantinya Ibu bisa dipanggil sampai di Jakarta itu. Jadi tukang coaching kan seperti itu. Nah, kemudian sebenarnya sih kalau misalkan ini ya, misalkan
Eh, karena tadi harapannya ibu ingin menjadi pendengar yang aktif, terus kemudian menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot, kemudian juga terkait kendala-kendala yang ibu hadapi, terkait itu banyak kurang fokusnya ibu ketika ada gangguan-gangguan eksternal. Nah, kemudian ibu juga sudah memahami bagaimana itu alur tirta, tetapi ketika menyampaikan pertanyaan selalu terulang-ulang gitu kan. Nah, kemudian dan harapannya ibu tidak ada apa namanya tidak ingin lagi ada pertanyaan yang diulang-ulang saat melakukan coaching. Nah, kira-kira ini ibu ya, secara eh, apa namanya apa saja sih yang menurut ibu ini yang menjadi yang harus disiapkan dalam diri ibu ketika akan apa mengantisipasi dari lingkungan atau fokusnya terganggu yang terkait eksternal tadi gitu. Oke, baik. Yang pertama yang mungkin saya siapkan adalah ketika saya ingin menjadi pendengar yang aktif adalah berarti saya harus mempersiapkan satu tempat atau sudut di mana saya akan melakukan coaching itu sendiri bersama coach saya. Jadi misalnya kalau di sekolah, mungkin juga saya yang kedua itu selain mempersiapkan tempat, tentu saya akan melakukan juga terlebih dahulu koordinasi dengan kepala sekolah. Mungkin bisa memanfaatkan ruangan-ruangan yang tidak terpakai itu untuk kegiatan-kegiatan seperti coaching maupun guru BK juga misalnya melakukan kegiatan-kegiatan konseling kepada murid karena kita belum memiliki ruangan itu sebenarnya Pak. Jadi ketika kegiatan-kegiatan seperti ini dilakukan paling itu disatukan memang di kantor yang hanya satu ruangan, hampir tidak memiliki sekat, hanya ruangan kepala sekolah, ruangan guru itu saja dan tidak ada pintunya. Jadi eh, murid itu terkadang memang masih bebas lalu lalang. Hmm. Selanjutnya selain menyediakan tempat, kemudian koordinasi dan kepala sekolah, tentunya saya juga akan mempersiapkan diri saya. Ini terkait dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Mungkin sebelum saya melakukan praktek-praktek coaching, saya harus mereview kembali pemahaman-pemahaman saya tentang coaching itu sendiri, khususnya tentang bagaimana mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ketika saya menghadapi coach saya. Jadi apa yang saya menjadi kendala saya tadinya itu seperti misalnya apa ya misalnya adanya pertanyaan yang berulang atau memahaminya apa yang dimaksud dari pertanyaan yang saya sampaikan itu ternyata tidak sampai kepada coach saya itu tidak terjadi. Jadi saya akan mereview kembali pemahaman-pemahaman atau pengetahuan tentang coach itu. Begitu, Pak. Oke, jadi sangat spektakuler sekali nih yang disampaikan oleh Ibu. Banyak sekali apa namanya harapan-harapan yang diinginkan oleh Ibu terkait tujuannya yang ingin menjadi seorang coach yang baik seperti itu. Nah, kalau melihat dari kondisi ini Bu ya kan tadi Ibu menyampaikan kita apa Ibu membutuhkan satu tempat khusus saat melakukan coaching. Nah, kira-kira saat Ibu membutuhkan tempat khusus itu siapa sih yang bisa membantu Ibu di dalam suksesnya dalam mencapai tujuan ini gitu? Oke, baik. Khusus di sekolah, awal tadi saya sudah sampaikan adalah kepala sekolah. Kemudian yang kedua mungkin rekan sesama guru, karena selain saya adalah seorang guru penggerak itu kebetulan Pak, otomatis saya juga ingin sosialisasi dengan guru-guru lain. Mungkin ruangan ini nanti juga bisa kami manfaatkan. Kemudian tentunya murid-murid, karena ternyata di sekolah itu bukan hanya rekan sejawat saya, tapi murid-murid saya juga mereka biasa menyampaikan permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi, entah itu terkait tentang pelajaran atau mungkin spesifik mereka curhat tentang guru-guru yang menurut mereka menggunakan metode pembelajaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Begitu, Pak. Oke, terkait kepala sekolah, kemudian rekan guru sama teman-teman guru penggerak lainnya, nah kan, eh, yang menjadi salah satu yang bisa membantu suksesnya atau tujuannya Ibu bisa tercapai. Nah, apa yang Ibu harapkan dari mereka gitu?
Dari kepala sekolah lah minimal apa yang Oke, Ibu harapkan? yang pertama yang saya harapkan dari kepala sekolah adalah dukungan sepenuhnya. Mm-mm. Maksudnya dalam artian ketika saya memang ingin beliau terlibat dalam hal misalnya sosialisasi tentang coaching ini, beliau juga memberikan dukungannya. Kemudian atau dalam hal mendekor ruangan khusus coaching ini, ketika membutuhkan anggaran, mungkin beliau juga bisa mengkode bendahara sekolah kalau memang bisa. Kemudian selanjutnya adalah untuk guru-guru, ya itu tadi ketika saya mengcoach guru-guru yang lain atau rekan sejawat yang lain, saya juga berupaya menyampaikan bahwa Bapak Ibu juga bisa melakukan praktek coaching ini. Bukan hanya saya sebagai guru penggerak, tapi ayo sama-sama apa yang positif dari saya akan berbagi dengan Bapak Ibu. Kita melakukan kolaborasi dan murid adalah mungkin saya ingin juga menyampaikan, ingin menggali aspirasi dari mereka bagaimana mungkin model-model ruangan yang bisa mungkin menurut mereka kalau berdiskusi dengan guru itu tidak kayak terasa guru dan murid atau mereka tidak terasa seperti apa. Jadi mungkin saya akan meminta apa aspirasi dari murid terkait nyamannya mereka itu ketika misalnya ada di dalam coaching. Jadi mereka tidak merasa seperti bagaimana begitu. Oke, oke. Dengan apa harapannya Ibu ingin mendapatkan dukungan dari kepala sekolah. Bagaimana sih caranya Ibu itu bisa mendapatkan dukungan dari kepala sekolah itu? Pertama, saya akan menyampaikan ke kepala sekolah. Tentunya Mm-mm. di awal sosialisasi, pasti kepala sekolah juga sudah tahu bahwa ada praktek semacam diskusi percakapan yang ternyata bisa eh, membuat masalah yang hadir di dalam diri guru yang atau guru-guru hadapi atau siswa hadapi itu eh, penyelesaiannya ternyata ada di dalam diri mereka sendiri. Jadi awal langkah yang saya lakukan adalah mungkin saya akan membuat seperti bentuk apa ya program dengan kepala sekolah, seperti tawaran program. Mungkin nanti akan ada bekerja sama dengan guru BK juga, begitu Pak. Oke, jadi yang jelas Ibu akan berkomunikasi dengan kepala sekolah dengan tujuan berkoordinasi untuk mendapatkan dukungan tadi ya kan, seperti itu. Nah, kira-kira Ibu ini kapan rencana yang Ibu akan lakukan untuk melakukan koordinasi ini Gina. supaya segera mendapatkan dukungan gitu. Mic-nya Bu. Oke, di awal tahun ajaran baru, tahun ajaran baru, sorry Pak, di awal semester genap, Awal semester genap ya. Oke, ya, awal berarti semester genap Pak, berarti tahun depan ya, awal awal tahun ya. 2025. Mudah-mudahan bisa 2025. mengembangkan potensi ini. Oke, siap. Jadi Ibu tadi sudah menyampaikan tujuan dari apa keinginannya Ibu untuk menjadi seorang coaching yang handal, entah itu di dalam lingkungan sekolah ataupun di luar lingkungan sekolah. Terus kemudian terkait kendala-kendala juga yang Ibu sampaikan. Nah, ternyata Ibu sudah memiliki harapan bahwa ingin menjadi seorang coaching yang baik adalah dengan mendapatkan apa ya? Dukungan nih penuh dari kepala sekolah itu sendiri gitu. Amin, Dan amin. nanti Ibu sendiri akan melakukan koordinasi dengan kepala sekolah di awal semester. Nanti saya berharap ingin mendapatkan cerita baiknya Ibu setelah nanti ketemu lagi setelah melakukan pertemuan di awal semester ya Bu ya. Oke, jadi seperti itu Ibu. Untuk saat ini nanti kita akan bertemu lagi terkait apa yang sudah Ibu tempuh selama kurang lebih berapa minggu ke depan, tepatnya di awal semester nanti. Oke, Bu Mariana, terima kasih atas perbincangan kita pada sore hari ini. Ya, Baik, terima semoga kasih Ibu Pak Anang. sehat-sehat selalu ya, semangat Amin. supaya bisa Semangat menjadi Pak. coach supaya bisa menjadi coach yang baik dan handal ini. Terima kasih Ibu Mariana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anang atas ilmunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.